Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kameramen ini mau menuju Gunung Kera, ya, Gunung Tapak Kera. Itu adalah gunungnya, ya, Bukit Tapak Kera atau Gunung Tapak Kera. Insya Allah kita di sana, karena saya di sini, ya, dipanggil oleh Eyang Prabu Siliwangi dan dipanggil oleh Nyi Roro Kidul, ya. Jadi kita akan ke sana, ya, Bang kameramen, ya. Terlihat jelas, ya, di zoom Bang kameramen, ya. Terlihat sangat jelas. Itu dia Bukit Tapak Keranya, ya, Gunung Tapak Keranya yang berada di tengah laut, ya. Dia berada di tengah laut posisi Bukit Gunung Keranya, ya. Oke Bang kameramen, kita jalan. Bang kameramen, ya. Kita belum membaca selawat, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai, ya, Bang kameramen, ya. Kita tidak tahu Bang kameramen, kita ini sering kali dipanggil oleh sosoknya, ya. Ya, sebentar lagi kita ini sampai. Seperti ada sosok apa itu pengambarannya? Sosok apa? Tidak apa-apa, ya, mudah-mudahan itu hanyalah ujian, ibaratnya apa, ya, tantangan buat kita, ya. Kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, baca saja ayat-ayat yang Bang kameramen tahu di sini, ya, ayat-ayat pendek, ya. Terima kasih Bang kameramen.
kameramen ya. Kecil. Kita lihat ya, ini kita sesudah ini kita akan nyebrang, kita sampai ke gerbang Bunda Ratu ya, gerbang Nyi Roro Kidul. Sama saja ya, karena di sini memang asli pintu gerbang pantai selatan ya. Subhanallah, itu masih ada lagi bang kameramen sosoknya. Coba lihat bang kameramen. Dilihat bang kameramen, jangan takut. Astagfirullah. Siapa itu bang kameramen? Gak hilang lagi ya bang kameramen ya sosoknya. Kita belum tahu apa maksud sosok itu ya. Mungkin di sini siapa yang datang itu mendapatkan rintangan ya, seberapa besar kesabaran kita, kekuatan hati kita untuk menuju gerbang istana Bunda Ratu ya. Masya Allah, lagi-lagi ada bang kameramen. Siapa kau? Hah? Bang kameramen ya. Subhanallah bang kameramen. Dia sebetulnya siapa bang kameramen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia bang kameramen. Kemana dia bang kameramen? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu. Siapa itu bang kameramen ya? Bentar ya, kita periksa dulu ya. Sosok ini apa tujuan dan maksudnya ya? Apa dia hanya mengganggu kita agar kita balik lagi ya? Mungkin dia hanya mengetes mental kita. Di sini kita mempunyai niat baik atau buruk, mungkin ya. Tapi itu semua hanya mungkin. Kita lihat dulu ya. Kita minta izin apakah kita ini memang betul-betul diperbolehkan untuk menuju gerbang Bunda Ratu ya. Kameramen ya, coba kita lihat dulu ya, di mana sebetulnya pintunya ya, arah pintu ya, karena di sini banyak betul menunjukkan pintu-pintu ya, untuk menuju ke sebelah ya, ke gerbangnya, ke gerbang istana ini juga pintu. Masyarakat sini bilang ya, di bawah bukit, di kaki bukit Tapakera ini bilang pintunya itu ada 7. Jadi di sini kita tidak bisa asal masuk. Bisa dilihat ini pintu ya. Banyak pintunya, ada 7. Di situ ada pintu juga. Ya, di lorong yang ada ombak ya. Itu pintu. Di sebelah sana ada pintu. Coba kita cari lagi bang kameramen ya. Baik. Coba bang kameramen. Gimana sebetulnya pintu ya? Ombaknya membesar atau mengecil ini bang kameramen? Ya, mana ini bang kameramen? Mengecil seperti ini ya. Oke bang kameramen. Lewat mana bang kameramen ya? Apa sepatu saya buka dulu bang kameramen mungkin ya? Bagaimana ini? Apa saya lewat sini bisa bang kameramen? Bang kameramen lewat sini, saya lewat atas ya. Mungkin. Kita buka dulu. Baik, hati bang kameramen, licin ya. Jatuh. Nanti kalau kita terjatuh,
handphone kita rusak ya ponselnya ya, sedangkan itu ponsel Bang Re yang dipinjamkan ya, kita belum bisa beli ponsel ya. Teman-teman doakan agar saya dan Bang kameramen bisa membeli ponsel ya, agar bisa selalu menayangkan tayangan yang nantinya menjadi tontonan ya. Doakan ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin belikan ya, ada yang ingin belikan ponsel. Bang kameramen tertawa, tidak mungkin katanya. Tidak mungkin apa ya Bang kameramen? Kita tidak tahu ya, hati-hati kawan di sini, hatinya baik, mungkin ingin memberikan kita ponsel ya. Ya, karena itu terputus lautnya, kita tidak tahu mana sebetulnya pintu gerbang pintunya menuju ke situ. Itu terputus sebetulnya ya. Kita harus berada di sanalah tempatnya ya. Coba kita ke arah sini dulu apa mungkin Bang kameramen ya? Apa lautnya membesar ya? Coba Bang kameramen. Teman-teman ya, inilah yang betul-betul dinamakan daerah pintu gerbang Istana Bunda Ratu ya, pantai selatan ya. Tapi di sini juga banyak yang bilang di sini tidak hanya Bunda Ratu, tapi di sini bisa juga ya kita melalui pintu gerbang ini untuk ke Istana Nyi Roro Kidul. Bisa juga untuk ke tempat kediaman Prabu Siliwangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para leluhur yang ada di sini, kami datang ingin menemui kalian ya. Kami di sini tidak bermaksud yang tidak baik, sedangkan kami ingin menyampaikan isi hati kami. Baik Bang kameramen, kita lihat dulu. Ini kita harus tahu dulu di mana pintunya. Kita menembus ke sana ya Bang kameramen ya. Saya bingung, coba lihat itu Bang kameramen. Apakah ini yang dibilang seperti monumen candi ya? Masyarakat penduduk bawah bukit ya, itu di tepi bukit ini, karena ini tinggi sebetulnya kawan-kawan ya. Di sebelah sana itu padat penduduknya ya, di bawah ya. Itu berkisar jarak 5 kilo dari sini, itu penduduknya padat. Mereka bilang di situ ada candi. Seperti Candi Prambanan begitu ya, mungkin ini yang dibilang ya. Disitulah biasanya Nyi Roro Kidul ya itu menari dengan dayang-dayangnya ya. Disitulah biasa tempat beliau ya, Masya Allah. Dan di sini itu indah ya, tapi kenapa bisa kita lihat tidak ada satupun manusia di sini kecuali saya dan Bang kameramen ya. Jangan salah, maksudnya kami hanya berdua di sini. Tidak ada pengunjung satupun, karena mau sampai di sini itu menempuh jarak berapa puluh kilo ya. Karena kita di sini itu 2 hari 2 malam baru sampai ke Bukit Tapakera ini ya. Bukit Tapakera, di mana di sini adalah gerbang Istana Bunda Ratu ya. Dan itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam ya. Bayangkan teman-teman ya. Jadi kalau kilonya kami tidak terhitung ya berapa kilo ya. Katanya di sini ya, di sini juga banyak ya orang-orang dari luar pulau ya, mungkin Pulau Jawa atau pulau mana ya, saya tidak tahu ya. Katanya di sini tempat meminta harta karun kepada Sang Nyi Roro Kidul ya, meminta intan berlian, meminta emas permata. Disinilah tempatnya ya, tapi harus berminap. Berminap itu lamanya 33 hari. Dan kita harus tidur itu di 33 tempat ya, selama 33 hari itu kita berpindah-pindah jika ingin mendapatkan harta karun dan sejenisnya ya, dan lain-lain. Pertama kita harus tidur di atas Candi Prambanan itu ya, yang seperti Candi Prambanan. Yang kedua, kita harus ke puncak Bukit Tapakera, itu langsung yang di paling atas ya, karena di atas itu ada penjelasan ya.
telapak kaki ya, seperti tapak kera. Disitulah makanya di sini disebut Bukit Tapak Kera. Itu adalah telapak kaki yang Prabu Siliwangi ya, di atas gunung batu. Nah, sebelumnya saya pernah menayangkan ya, saya ada di atas ya, saya sudah pernah sampai di atas Bukit Tapak Kera tersebut ya teman-teman ya. Alhamdulillah rezekinya mudah ya. 33 kali kita harus tidur berpindah-pindah, bayangkan teman-teman ya. Jadi urungkan niat kalian, jika kalian tidak betul-betul berpikirkan matang-matang untuk mendapatkan dunia, buat apalah ya kita ingin mendapatkan emas, intan permata, intan berlian, dan lain-lain, itu harus 33 malam kita minum, dan harus tidur di 33 tempat per malamnya, berpindah-pindah. Dan kita juga katanya harus tidur di bukit yang kedua, anak bukit itu dijuluki Bukit Plangsaweta. Itu dia, itu teman-teman ya. Nah itu Bang Karamel sebut, itulah Bukit Plangsaweta katanya. Saya tidak mengerti ya, di sini semua ada julukannya ya. Nah yang ketiga, yang keempat ya, ini sudah 3 tempat kita harus duduk, tidur maksudnya ya, harus tidur itu bermalam. Keempat malamnya di sini teman, bagaimana? Katanya di dalam lorong. Lorong ya, itu ada lorong ya, tapi kita tidak usah masuk ya. Di sini ada lorong, di dalam inilah lorongnya ya, tapi kita tidak usah masuk, tidak usah ke situ, karena kabarnya di situ ada ular besar. Besarnya itu seperti mobil bus katanya, tapi tidak tahu ya. Tapi bisa jadi ya, karena kita ini ada alam dunia, alam gaib, kita tidak boleh percaya, dan terlalu percaya juga tidak boleh ya, jika kita belum betul-betul melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Yang kelima, kita harus tidur di Bukit Cermai. Ini yang disebut Bukit Cermai ya, oleh para penduduk di tepi bukit ini ya, di Bukit Cermai katanya. Saya bingung, jika 33 malam kita tidak makan, apa kita tidak mati teman-teman ya. Terus itulah bukit-bukit yang lainnya yang harus kita datangi nanti ya. Ini tidak ada jalan ya teman-teman ya. Kita bingung mau ke situ ya. Kita sangat bingung mau menuju ke arah situ, tapi kita coba dulu. Kita putar-putar lagi Bang Kameramen ya, kemana sebetulnya ini. Ya Bang Kameramen ya, karena kita ini sudah dalam perjalanan 2 hari 2 malam ya, untuk sampai ke Bukit Tapak Kera ya. 2 hari 2 malam. Lihat ya teman-teman ya. Lihat. Pintu gerbang masuk Bunda Ratu. Di sini juga pintu gerbang masuk kita mau menemui Prabu Siliwangi ya. Tujuan kita tidak lain ialah ya, menambah tenaga dalam kita ya, untuk menghadapi para musuh, juga memenuhi panggilan beliau ya. Nanti kita akan langsung ke pintu gerbangnya ya, pintu gerbang Istana Bunda Ratu. Bentar lagi kita akan sampai ya ke pintu gerbang ya. Hati-hati Bang Kameramen ya. Hati-hati.
kabar? Ini apa Bang kameramen? Zoom. Ini persis seperti yang kita dapatkan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, dingin ya. Dingin seperti es. Masya Allah, berkilau. Subhanallah. Betul ya. Tapi saya memang bingung Bang kameramen ya, kenapa saya selalu dipanggil ya di dalam mimpi saya ini. Ini jalannya di mana nih Bang kameramen? Apa-apa Bang kameramen ya. Kita di sini baru sampai, kita diberi hadiah ya oleh para leluhur kita. Lihat kan Bang kameramen, katanya. Bang kameramen tetap di sini Bang kameramen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oke Bang kameramen, kita ke lorong istana ya. Itu adalah lorong istana Nyi Roro Kidul ya. Ayo Bang kameramen. Kita sudah diundang di sini ya. Kita disuruh datang oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ini adalah tangga ya,
Ini tangga di mana dulu pasukan Prabu Siliwangi itu naik ya. Dari sini. Nah, silakan. Nah, disinilah ya dulu para bala tentara Prabu Siliwangi itu menaiki untuk menuju istana. Silakan, Bang. Gerbang ya dulu ya, pintu gerbang jika ingin perang, itulah pintu gerbang untuk masuk ke istana ya. Ya Bang kamerannya. Kita lihat ya, ini adalah lorong istana ya. Jelas-jelas ya, itulah pintu gerbangnya ya. Itu penampakan pintu gerbang di zaman dahulu, di zaman kerajaan ya. Masya Allah, subhanallah. Coba kita naik ke atas itu Bang Amrana. Ini laut lepas ya, dan laut ini sangat dalam. Teman-teman jangan coba mandi di sini ya, di sini tidak diperbolehkan. Dan di sini kita tidak melihat pengunjung satu pun ya. Karena memang ini tidak diperbolehkan, sangatlah sakral ya di sini daerahnya. Awas izin Bang kameramen ya, sangat izin. Bisa dilihat ya, ini adalah yang disebut dengan Bukit Kera ya, Bukit Tapak Kera di sini ya. Subhanallah, Subhanallah ya. Dari situ Bang kameramen ya. Ya, silakan. Masya Allah ya teman-teman ya. Tunggu ya. Tunggu ini kenyataan ya di dunia ini ya. Di sini dulu terbentuk istana ya, Istana Nyi Roro Kidul. Di sini adalah pintu masuk ya, pintu gerbang beliau ya. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya, karena memang beliau memanggil kita. Tapi jika memang beliau tidak bisa hadir, insya Allah di lain kali kita akan tetap datang lagi ke sini ya, tapi di sini membutuhkan waktu 2 hari 2 malam lamanya untuk sampai ke Bukit Tapak Kera ini ya teman-teman. Kita coba panggil dulu ya teman-teman ya. Langsung datang ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kayak hilang situ dari sini aja kan tunjukin ya bahaya ya.
2 meter.